Korupsi di Indonesia itu ibarat penyakit turunan, diwariskan dari generasi ke generasi dan makin kuat imunnya terhadap hukum. Bahkan kalau mau ditelusuri, praktek ini sudah ada sejak zaman VOC. Sejak era kolonial hingga sekarang, tradisi korupsi ini bukan hanya bertahan, tapi juga berevolusi menjadi lebih canggih dan sulit diberantas. Dulu, para pejabat VOC bukan hanya menjajah, tapi juga mereka sibuk mengeruk keuntungan pribadi. Korupsi di tubuh VOC begitu ganas hingga perusahaan dagang terbesar saat itu pun bangkrut dengan sendirinya. Dan ironisnya, di negeri kita kebiasaan ini justru tetap lestari meskipun VOC sudah lama mati. Setelah VOC pergi, semangat korupsi tidak ikut pergi. Dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan reformasi hingga zaman digital seperti sekarang ini, korupsi justru terus berkembang biak bak startup yang sukses mendapat pendanaan tanpa batas. Mulai dari penggelapan dana proyek, suap menyuap, sampai korupsi bansos yang katanya untuk rakyat, semua dijalankan dengan kreativitas tinggi. Kalau VOC bisa bangkrut karena korupsi, lalu bagaimana dengan negara kita? Korupsi di Indonesia itu seperti bumbu rahasia, ada di mana-mana dan sulit dihilangkan. Mau proyek infrastruktur, bantuan sosial, minyak, hingga pengadaan alat kesehatan, selalu ada yang bermain anggaran. Yang lebih menyakitkan, rakyat hanya gigit jari melihat para pelaku korupsi hidup nyaman tanpa beban. Menumpas korupsi di negeri ini butuh lebih dari sekedar janji politik, butuh keberanian, bukan hanya dari aparat hukum, tapi juga dari rakyat. Namun bagaimana kita bisa melawan kalau yang berkuasa saja justru sibuk melindungi para koruptor? Jadi sampai kapan kita membiarkan warisan VOC ini tetap lestari? Atau mungkin kita perlu akui saja bahwa korupsi memang sudah menjadi bagian dari budaya bangsa kita. Ayo kita renungkan bersama sambil sesekali tetap waspada, karena bisa jadi uang pajak kita hari ini sudah masuk ke kantong seseorang